Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2 terdiri dari Renita Darwisa, Risma Prita Febriana, Rizky Septri Undari, dan Zahra Aulia. Kami berempat akan mempresentasikan materi mengenai menganalisis peluang usaha oleh Ibu Anissa Septiani, Sarjana Farmasi. Dan kami akan memulainya. Menganalisis peluang usaha terbagi menjadi 4. Yang pertama, peluang dengan risiko usaha, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, pemanfaatan, peluang SCR kreatif dan inovatif, pengembangan ide kreatif dan inovatif. Yang perlu diketahui oleh wirausaha, yang pertama opportunity, di mana ada peluang, threat, apa saja yang dapat mengancam usaha, yang ketiga strength, adakah kekuatan yang dapat mendukung, dan yang terakhir weakness, apa saja kelemahan yang membatasi atau menghambat. Syarat pokok pemanfaatan peluang usaha. Yang pertama adalah optimis, yang kedua bekerja keras dan positif, yang ketiga mau bertanya dan mendengarkan orang lain, yang keempat mengakui kesalahan, dan yang terakhir yakin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. 4 unsur yang harus dimiliki wirausahawan agar mencapai sukses dalam usaha. Yang pertama, work hard, kerja keras. Yang kedua, work smart, kerja cerdas, investment, kegairahan, service, pelayanan. Analisis peluang usaha. Peluang, analisis kebutuhan pasar atau konsumen, analisis kebutuhan materi dan produk, analisis keberlanjutan usaha ke depan, analisis persaingan usaha, analisis pendapatan dan pengembangan. Analisis kebutuhan pasar atau konsumen. Sebelum memulai konsep usaha, Anda harus tahu apakah konsep tersebut telah memenuhi syarat kebutuhan pasar. Contohnya, jasa laundry, targetnya para pekerja kantoran, mahasiswa kos, businessman, dan sebagainya. Lokasi tidak cocok di permukiman padat. Analisis kebutuhan materi dan produk. Jika konsep usaha sudah tepat dengan kebutuhan pasar, apakah materi dari usaha Anda dapat diperoleh dengan mudah, bahan baku, tempat, harga, dan lain-lain. Contohnya, perusahaan keripik daun singkong membutuhkan bahan baku segar. Apakah bahan baku akan mudah ditemui di daerah usaha dengan bagaimana dan jarak bahan baku tersebut dengan lokasi usaha, atau bisa dilihat dari transportasi. Analisis keberlanjutan usaha. Untuk ke depan kita harus merancang apakah ke depan usaha saya akan berjalan dengan lancar atau perlu suatu inovasi. Contohnya berternak ikan lohan. Beberapa tahun lalu sangat digemari, apakah usaha tersebut ke depan masih dibutuhkan VIP tercapai sampai dengan pengembangan usaha lain. Sekian dari saya Renita Darwisa dan akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh Zahra Aulia Putri. Analisis persaingan usaha. Harus melihat usaha lain sejenis di sekitar lokasi usaha agar kita dapat menentukan harga jual, menentukan fasilitas dan pelayanan, menentukan alternatif lain untuk ditambahkan dalam usaha, menambahkan inovasi baru dalam usaha Anda. Contoh, usaha warnet di kota Cianjur. Banyak usaha sejenis di sekitar lokasi. Harus yakin dan teliti konsep usaha. Bagaimana usaha tersebut mampu bersaing dengan usaha sejenis. Analisis pendapatan dan pengembangan. Tujuan usaha, pendapatan atau laba. Analisis perkiraan pendapatan dengan faktor minimum dan maksimum. Analisis BEP atau break even point yang akan didapat pada pendapatan keberapa. Setelah menganalisis pendapatan, analisis pengembangan usaha ke depan. Pemetaan peluang usaha. Jenis usaha yang menjadi peluang usaha. Bidang perdagangan atau distribusi. Kegiatan usaha memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Laba usaha atau harga jual plus laba yang diinginkan, harga beli. Toko eceran, agen, pedagang besar, dan sebagainya. Bidang produksi atau industri manufaktur, merubah bahan atau barang menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Laba usaha atau harga jual plus laba yang diinginkan. Bidang produksi plus bidang pemasaran, pabrik, pengrajin, UKM, dan sebagainya. Bidang jasa komersial, kegiatan usaha menjual jasa atau layanan pelanggan. Laba usaha, harga jual jasa, biaya operasional, perhotelan, restoran, tempat wisata, dan sebagainya. Analisis peluang usaha berdasar jenis produksi atau jasa. Minat, bidang
sebagainya. Relasi, keluarga atau teman yang pernah menekuni. Ekstra, pengaruh lingkungan, permintaan terhadap produk, kebutuhan masyarakat, jumlah pesaing, dan kemampuan. Peluang usaha di bidang jasa, jasa perbaikan, reparasi, VCD, TV, komputer, dan sebagainya, jasa hiburan, bioskop, kafe, rental PS, dan sebagainya, jasa transportasi, rental mobil, antar jemput anak, dan sebagainya, jasa perantara, makelar tanah, rumah, mobil, dan sebagainya, jasa kesehatan, fitness, spa, pijat refleksi, pengobatan alternatif, dan sebagainya, jasa lainnya, catering, penitipan anak, tenaga kebersihan, ketikan karya tulis, dan sebagainya. Pertimbangan dalam pemilihan produk, mudah dalam pemakaian, efisien dalam penggunaan, kualitas produk terjamin, hemat dalam pemakaian, ada jaminan keamanan dalam pemakaian. Mengelompokkan produk kebutuhan masyarakat, mempermudah pekerjaan di rumah, panci serbaguna, rice cooker multifungsi, sapu, pel, dan sebagainya. Mempermudah pekerjaan di luar rumah, tas multifungsi, tenda, ransel, jaket, multisesi, dan sebagainya. Multilokal atau anytime, anywhere. Air minum kemasan, mie instan, air bed, dan sebagainya. Analisis peluang usaha berdasar minat dan daya beli konsumen. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita dapat memiliki observasi pengamatan langsung ke pasar, wawancara, angket, atau kuesioner. Telah selesai materi yang disampaikan oleh Zahra Aulia Putri dan kami akan melanjutkan materi dengan pembawaan dari Risma Prita Febriani. Produk user, rata, atas, menengah, bawah, penghasilan, tinggi, sedang, rendah, kalangan, anak, remaja, dewasa, lokasi, kota, desa, pesisir pantai. Hubungan antara minat, daya beli, dan kelangsungan usaha. Minat besar plus daya beli kuat, kelangsungan usaha terjamin. Minat besar plus daya beli rendah, kelangsungan usaha terhambat. Minat rendah plus daya beli rendah, usaha tidak dapat berlangsung. Strategi agar produk dapat menarik minat dan terjangkau konsumen. Bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing. Desain baru dengan harga terjangkau, proses lebih cepat dan lebih murah, pilih dan tentukan lokasi pemasaran yang menguntungkan. Selain jenis usaha itu diminati juga harus melihat atau memperhatikan faktor keuntungan, faktor teknis dan manajemen, faktor pemasaran dan persaingan, faktor modal, faktor bahan baku dan tenaga kerja, faktor resiko, faktor fasilitas dan kemudahan, sifat dan faktor pendukung keberhasilan usaha. Stenhoff Burgess, percaya diri dan mandiri, organisator, mampu berkreasi, persepsi positif terhadap tantangan. Suryana 2003, faktor manusia, tekad dalam berusaha, beriman dan berbuat baik, yakin untuk maju, bertanggung jawab, supel dan pandai berorganisasi, bernegosiasi, berpikir positif, inisiatif, kreatif, dan disiplin, beri tiket untuk maju. 2. Faktor modal. 3. Faktor kemampuan manajerial. Modal utama meraih sukses. 1. Pola pikir yang mengarah pada sikap dan kemampuan untuk sukses. 2. Kepribadian yang kuat untuk sukses. 3. Kecakapan dalam mengelola usaha. 4. Menerapkan manajemen yang baik. 5. Berani memikul resiko dalam usaha. 6. Perumusan tujuan usaha yang jelas. Dan yang 7. Pemahaman tentang hakikat dan makna berusaha. Telah usai materi yang dibawakan oleh Risma Prita Febriana dan akan dilanjutkan oleh Rizky Septri Undari. Baik, terima kasih Renita. Saya akan melanjutkan materi ini. Yang pertama, faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Ada Zimmerer tahun 1996. 1. Tidak kompeten dalam manajerial. 2. Kurang pengalaman dan tidak mampu mengelola keuangan. 3. Perencanaan yang buruk. 4. Lokasi usaha tidak strategis. 5. Kurang pengawasan. 6. Tidak sungguh-sungguh dalam pengelola usaha. 7. Tidak siap menghadapi perubahan lingkungan. Dan ada Suryana tahun 2003. 1. Pengetahuan pasar tidak memadai.
2. Kesalahan kinerja produksi. 3. Kegagalan dalam pemasaran. 4. Kalah bersaing. 5. Produk cepat rusak. Dan nomor 6, mulai usaha tidak tepat waktu. 7. Kapital tidak memadai. Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Barang bekas, sedotan, hiasan, aksesoris, bunga, dan sebagainya. Ada juga bulu ayam atau angsa, lukisan, aksesoris, shuttlecock, dan sebagainya. Kulit telur, hiasan meja, boneka, dan sebagainya. Kardus, bingkai, foto, tas, dan sebagainya. Dan ada juga limbah kayu, gantungan kunci, gegang kapak atau pisau, kotak perhiasan, dan sebagainya. Kain perca, keset, baju boneka, pakaian anak, kotak pensil, tempat koran, dan sebagainya. Dan ada juga barang yang disediakan alam. Ada tanah liat, gerabah, genteng, bata, dan sebagainya. Daun kering, lukisan, aksesoris, dan sebagainya. Dan jerami, hiasan, aksesoris, dan sebagainya. Ada juga kejadian atau peristiwa di sekitar kita. Tahun ajaran baru, ada tas sekolah, buku, alat tulis sekolah, dan sebagainya. Menjelang hari besar agama, parsel, aksesoris, atau perlengkapan keagamaan, dan sebagainya. Musim kemarau, es kelapa, es buah, kipas, dan sebagainya. Dan musim hujan, bajigur, sekoteng, jas hujan, heater, dan sebagainya. Ada pengembangan ide kreatif dan inovatif. Ada ide usaha, segala konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental. Pandangan, meyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Ada berpikiran kreatif, keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Inovatif, kemampuan untuk mengubah peluang menjadi suatu gagasan atau ide-ide yang dapat dijual. Ada juga struktur ide, berpikir kreatif, melihat, mendengar, dan merasakan. Munculnya ide kapan saja, di mana saja, dari apa saja, dari siapa saja. Nah, ada contoh pertanyaan untuk mempertajam ide. 1. Bagaimana pelayanan agar lebih cepat? 2. Bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat? 3. Bagaimana cara mengurangi efek samping? Dan 4. Bagaimana agar lebih mudah untuk dikemas, disimpan, dan diangkut? Dan kelima, bagaimana cara memperbaiki desainnya? Yang keenam, bagaimana merubah penampilannya? Prinsip inovatif. Dari prinsip keharusan, ada yang pertama, analisis peluang. Yang kedua, perluas wawasan. Yang ketiga, bertindak efektif. Yang keempat, tidak berpikir muluk. Ada juga prinsip larangan. Sok pintar. Yang kedua, rakus. Yang ketiga, berpikir terlalu jauh ke depan. Contoh kreatif dan inovatif dalam kewirausahaan yang berhasil. Seorang petani tebu selalu melihat pabrik gula membuang limbah cair yang mencemari lingkungan sekitar walaupun sudah diberi peringatan. Ia berpikir kenapa dari tanaman tebu yang bertahun-tahun dihasilkannya harus ada limbah yang mengganggu. Ia mencoba mencampur limbah cair dengan pupuk kandang dan digunakan sebagai pupuk tanamannya sendiri. Ternyata hasil produksinya meningkat 30%. Sekarang ia mengambil 35 drum limbah cair dari pabrik gula setiap hari, mencampurnya dengan pupuk kandang dan menjualnya dalam jerigen bekas kepada sesama petani tebu. Teh botol. Ketika Sosrojojo memulai usaha rumah tangga teh botol pada tahun 1963, semua orang mencibir, mana laku setiap orang bisa menyeduh teh sendiri di rumah. Sekarang teh botol adit minuman modern pertama. Hasil karya asli Indonesia yang ditiru asing atau Coca-Cola, Pepsi, Lipton, karena mereka merasa tersaingi. Jalan masuk Aqua ke dunia bisnis di Indonesia dirintis oleh teh botol. Oke, sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih dan selamat siang.